Memilih kuliah di luar kampung halaman mungkin menjadi pilihan yang sulit, karena harus bisa bertahan hidup di lingkungan baru sebagai perantau. Sebagai perantau, mau tidak mau harus hidup terpisah jauh dari orang tua, teman, dan saudara. Sebagian besar dari para perantau ini pun memilih untuk menyewa kamar kos-kosan dengan biaya yang relatif lebih murah dan hidup mandiri sebagai anak kos. Hal inilah yang dirasakan oleh sebagian besar anak kos yang hidup di perantauan. Dibutuhkan kecermatan untuk bisa bertahan hidup, terlebih dalam hal mengatur pengeluaran hingga pergaulan. Namun hal ini harus dilakukan demi menggapai cita-cita. Karena itulah komunitas anak kos Medan hadir untuk merangkul anak kos yang ada di kota Medan. Komunitas yang berdiri sejak setahun lalu ini berusaha agar anak kos di kota Medan bisa berkarya, mandiri, dan berwirausaha. Sebanyak 60 orang yang berasal dari 7 kampus di kota Medan ini pun sudah tergabung di komunitas ini. Meski baru dibentuk, mereka sudah mengadakan berbagai macam kegiatan yang positif. Tidak mudah menjadi perantau di lingkungan baru. Hal inilah yang dirasakan oleh sebagian anak kos di perantauan. Dibutuhkan kecermatan untuk bisa bertahan hidup, terutama dalam memanajemen pengeluaran dan memilih pergaulan. Hal inilah yang dilakukan oleh komunitas anak kos yang berfungsi ataupun bertugas untuk merangkul sejumlah anak kos yang ada di kota Medan. Mereka juga kerap menggelar kegiatan yang bersifat positif. Lantas seperti apa komunitas anak kos ini? Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya Sibli Surya Putra selaku pengurus komunitas anak kos. Halo Sibli. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Selasar Iya, Budi. sama-sama. Sibli, ini mungkin pemirsa sudah senyum-senyum sendiri nih di rumah karena mendengar namanya yang unik, komunitas anak kos ya. Nah, ini seperti apa ya komunitasnya? Jadi komunitas anak kos Medan itu adalah kumpulan dari berbagai mahasiswa dari berbagai kampus yang basicnya adalah ngekos. Gitu Ngekos kan? ya? Mereka dari berbagai daerah perantauan, dari daerah ya terkhususnya Sumatera Utara, yang basicnya adalah anak kos. Kemudian kita kumpul mempunyai tujuan gitu. Nah, itulah. Nah, lantas seperti apa cerita di balik berdirinya komunitas anak kos ini? Jadi awalnya komunitas anak kos Medan ini berdiri dari sebuah kos yang sangat sederhana gitu. Namanya dulu Gabe Kos. Gabe Kos ya? Iya, Gabe Kos. Jadi Gabe Kos ini adalah hanya satu kos saja, tapi berbagai dari mahasiswa lain kampus. Nah, kebetulan basic kita sebagian besar adalah organisasi. Kenapa nggak kita kembangkan anak-anak kos ini? Karena banyak faktor di luar yang miring. Nah, jadi kita membuat sebuah komunitas anak kos Medan ini yang berbasis sosial dan mempunyai tujuan. Nah, itulah dia. Makanya terbentuklah komunitas anak kos Medan. Nah, tadi dikatakan ada berbagai macam faktor miring. Nah, faktor seperti apa nih yang akhirnya mengharuskan teman-teman untuk mendirikan sebuah komunitas ini? Nah, faktor yang dirasakan anak kos itu ada 2 sebenarnya sih, yaitu positif dan negatif, ya kan. Kalau positifnya mereka makin mandiri, kemudian makin bertanggung jawab terhadap keluarganya, orang tuanya di rumah sana gitu kan. Kemudian faktor miringnya itu kalau yang kita rasakan dan kita lihat saat ini itu ada 4. Yang pertama tuh minuman, yang kedua itu judi, yang ketiga narkoba, dan yang keempat itu seks bebas. Nah, jadi dari faktor itulah kita ingin meminimalisir, minimal kita mengusahakan supaya minimalisir dari 4 tadi. Jadi kita namanya juga orang perkumpulan. Harus bersifat positif gitu. Karena juga tadi memang anak kos ya, mungkin kehidupannya lebih bebas ya, karena memang tidak ataupun jauh dari keluarga ya seperti itu, sehingga faktor ini melekat ya di anak-anak kos. Nah, kemudian apa yang saat itu kalian inginkan sehingga perlu membuat sebuah komunitas ini? Jadi yang kami inginkan kalau dari kita itu ada jargonnya itu kan. Biarlah kita menjadi kambing di kampung, tapi kita menjadi macan di kampung orang gitu. Macan di perantauan gitu. Makanya inilah yang kami inginkan supaya
selama ini anak kos itu kalau misalnya dia tidak berorganisasi di kampus, dia hanya di kosan saja gitu. Nah, jadi faktor-faktor yang negatif ini banyak masuk karena melengkapi untuk kehidupan yang mengisi waktunya, mengisi waktu luangnya gitu kan. Faktor-faktor negatif tadi. Kalau positif saya rasa sangat jarang sekali itu berpengaruh terhadap anak kos. Bahkan yang negatif malah banyak. Yang banyak ya. Oke. Komunitas anak kos Medan yang dulu bernama Gabe Kos ini telah menghimpun sekitar 60 anak kos yang berasal dari 7 kampus di kota Medan. Selain mengadakan kegiatan sosial, mereka juga sering menggelar kegiatan seperti bermain futsal yang bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan di antara mereka. Nah, kemudian apa langkah awal kalian saat itu? Jadi langkah awalnya itu kita berkumpul. Kalau kata anak komunitas bilang itu adalah kopdar, ya, kopi darat lah gitu kan. Kemudian kita membuat kegiatan awal itu adalah tur wisata. Nah, tur wisatanya ada 2 kali. Kita buat tur wisata Kota Medan dan tur wisata ke Brastagi atau Alam. Nah, tur wisata di Kota Medan kita kemarin jalan-jalan itu ke tempat-tempat bersejarah seperti Istana Maimun, Cong Api, kemudian Masjid Raya dan tempat-tempat lainnya. Nah, karena kenapa kita awalnya bersejarah di Kota Medan? Banyak sekali anak kos ini nggak tahu Kota Medan, padahal dia udah bertahun-tahun di Kota Medan. Nah, karena memang bukan daerah aslinya tadi ya. Itu karena bukan daerah aslinya, jadi merasa dia ya udahlah. Kasihan misalnya orang tuanya pengen kemari, pengen ke Medan gitu kan. Pengenlah Bapak jalan-jalan ke Kota Medan gitu. Jalan-jalan ke Kota Medan, tapi anaknya nggak tahu. Nah, mau harus dibawa kemana nih keluarganya jalan-jalan harus dibawa kemana gitu. Kemudian yang kedua ya kemarin berwisata ke Alam. Kita itu jalan-jalan ke arah Brastagi sana, ada beberapa tempat yang kita kunjungin. Gitu. Kalau dibilang lagi kekiniannya kemarin lah gitu. Ya. Nah, untuk kegiatan yang menjadi rutinitas teman-teman di komunitas apa saja? Kalau rutinitas kita buat kegiatan itu pastinya kopdar, itu setiap malam Sabtu. Kemudian kegiatan rutinitas kita itu ada futsal dan wirausaha. Nah, itu adalah kegiatan rutinitas kita. Baik Sibli, kita simpan sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Saya masih penasaran nih dengan komunitas anak kos. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan dari komunitas anak kos Medan ini yang katanya sudah banyak sekali menggelar kegiatan-kegiatan positif. Berikut liputannya. Komunitas anak kos Medan berdiri untuk mengubah mindset anak kos agar bisa mandiri, berkarya, dan berwirausaha. Karena itulah, Sibli dan teman-temannya membuat program wirausaha di dalam komunitas ini. Program wirausaha ini sendiri menyediakan ruang sebebas-bebasnya kepada anggota komunitas untuk mengembangkan jiwa wirausahanya. Mereka pun diberi kebebasan membuka usaha apa saja, asal masih di dalam batas kewajaran. Beberapa usaha yang sudah dijalankan oleh anggota komunitas ini seperti membuka gerai pakaian dan aksesoris, menjual makanan dan minuman, menjual parfum, pulsa, hingga online shop. Tidak cukup sampai di situ. Komunitas anak kos Medan juga sering membantu para perantau baru yang kesulitan mencari tempat kos yang bagus. Mereka pun membuka layanan kepada para perantau baru untuk bertanya melalui sosial media. Baik Sibli, kenapa terpikir untuk menjalankan program wirausaha? Nah, terpikirnya sih sebenarnya cerita dari saya dulu ya kan, kepada teman-teman bahwasannya berwirausaha itu enak. Gitu kan. Enaknya adalah kita jajan-jajan di luar itu untuk dari hasil kita diri sendiri gitu kan. Jadi makanya saya motivasi mereka supaya bahwasannya kita anak kos nih. Nah, anak kos jangan ngarepin kiriman aja dari orang tua gitu. Bagaimana caranya supaya kalian dapat penghasilan walaupun sedikit, tapi itu penghasilan kalian. Ya gitu. minimal untuk uang jajan ya, sendiri lah ya. Minimal untuk uang jajan ya. sendiri atau ya teman-teman tahulah bagaimana kehidupannya di Medan kan banyak yang diinginkan gitu. Makanya saya motivasi dan beberapa teman yang lain motivasi bahwasannya
kita jangan hanya kegiatan kumpul-kumpul saja, tapi kita harus menghasilkan. Bagaimana caranya harus berwirausaha gitu. Nah, wirausaha yang seperti apa nih yang dijalankan oleh teman-teman di komunitas Anak Kos Medan ini? Nah, kalau wirausahanya itu ada berbagai macam. Itu ada aksesoris. Aksesoris itu termasuk atribut kami. Ya, atribut kami sebenarnya ada 2 itu, kaos dan topi. Kemudian aksesoris seperti gelang, kemudian ada jam tangan dan tas lain-lainnya. Kemudian ada monja juga ada. Monja juga iya, ada? monja juga ada. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu jualan monja mungkin malu. Tapi kita di sini membuktikan bahwasannya mahasiswa itu harus putus dulu dia urat malunya. Gengsinya harus diturunkan dulu berarti ya? Dulu. Karena anak Medan ini gengsinya tinggi. Ya. Sangat tinggi gengsinya. Kemudian ada, kayak saya pribadi, saya ada keripik. Namanya keripik boom, anti galau. Ya kan? Keripik boom, Ya. anti galau. Wah, Anti galau. nanti saya boleh cicipin nih. Oh, boleh. Anti galaunya. Ya. Nah, kemudian Anti apa lagi galau. wirausahanya? Kemudian ada es lumarin. Nah, es lumarin itu adalah sebuah es, ada bubble-nya juga, kemudian berbagai macam rasa gitu. Itulah. Jadi bermacam-macam jenis usaha yang dilakukan oleh anak-anak Kos Iya, Medan ini benar. berarti ya. Nah, untuk untuk berwirausaha ini, media apa yang mereka pakai untuk bisa sampai nih ke pasar? Kalau media saat ini tetap media sosial pasti, ya, seperti BlackBerry, BBM, atau Instagram, kemudian Twitter, atau Facebook gitu kan. Yang paling bermanfaat atau paling progresnya baik itu dari mouth to mouth. Dari? Mouth to mouth. Mouth to mouth. Iya, oh, maksudnya dari mulut ke mulut ya. Iya, Oke. dari mulut ke mulut. Misalnya teman-teman kita ajak datang ke base camp kita. Kebetulan base camp kita adalah salah satunya tempat wirausahanya. Gitu. Jadi mereka, kalau anak komunitas itu dikasih diskon biasanya. Oke. Iya, anak komunitas gitu. Selain disibukkan dengan kewajiban untuk belajar, tidak sedikit anggota komunitas ini yang meluangkan waktu mereka untuk berwirausaha usai berkuliah. Salah satunya adalah Iswadi. Ia membuka usaha es lumarin sejak 8 bulan lalu. Es lumarin memiliki aneka rasa unik dengan harga yang sangat terjangkau. Perkembangan jenis usahanya sendiri itu seperti apa yang sudah berjalan sampai saat ini? Alhamdulillah kalau perkembangan dari anggota sendiri sudah mulai menjalan baik. Karena dulu kita kalau dibilang buka itu salah lapak gitu. Mereka takut datang pelanggannya. Pelanggan takut datang atau mungkin karena belum dikenal ya, belum dikenal. Karena kita menerapkan bahwasanya malam tuh wajib ramai. Malam wajib ramai jadi orang penasaran kan, penasaran jadi orang datang gitu. Kemudian media sosial juga kita gencarkan. Kita gencarkan di media sosial bahwasannya ya dari cara media sosial kita lebih luas membangun jaringan wirausaha. Berarti gitu. ada yang offline dan juga ada yang sistem Iya, online ada. berarti ya. Nah, siapa nih yang mengajarkan mereka untuk berwirausaha? Kalau mengajarkan sebenarnya kita sesama, ya kan. Kebetulan basic saya dulu wirausaha, saya juga sebenarnya bukan mengajarkan sih, tapi kalau dibilang itu berbagi pengalaman gitu. Karena dulu kayak mana perjuangan bangkrutnya juga kan, perjuangan bahwasannya ya karena dulu sempat saya itu timbul kesombongan ketika saya mendapatkan uang banyak gitu dari wirausaha. Tapi setelah itu, setelah uang banyak, ternyata sedikit hancur usaha. Jadi ya itulah pengalaman yang harus saya tinggalkan bahwasannya tidak boleh sombong gitu dalam walaupun kita apapun yang terjadi masalahnya dalam berwirausaha itu jangan ya syukuri aja dan ikhlas gitulah. Baik. Nah, untuk keuntungan yang didapatkan oleh teman-teman yang berwirausaha ini apakah disalurkan ke komunitas atau seperti apa? Kalau saat ini kita full untuk pribadi diri dia, karena kalau misalnya dia salurkan ke komunitas tidak perlu karena komunitas juga mempunyai iurannya sendiri. Iuran pribadi kita kutip itu 10.000 per orang itu per bulan. Nah, jadi karena itulah fungsinya tadi formulir. Nah, formulir sebagai database kita supaya kita tahu siapa yang udah bayar. Atau Digunakan untuk apa saja nih uangnya? Kalau digunakan itu kita kan banyak kegiatan
kegiatan kedepannya kan. Jadi kita meminimalisir pengutipan dadakan. Baik. Jadi kita berdayakan uang kas. Kemudian misalnya anak kos itu identik dengan sakit. Nah, sakitnya bisa parah, bisa tidak gitu kan. Kalau misalnya yang biasa-biasa saja bisa kita gunakan dari dana komunitas itu, atau misalnya parah belum dikirim dari orang tua, kita gunakan dulu. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa anak kos ini melekat dengan stigma negatif ya dari masyarakat. Nah, ini seperti apa cara teman-teman menepis stigma negatif yang ada di masyarakat? Kalau menghilangkan agak sulit, gitu kan. Tapi kita meminimalisir lah. Jadi cara kita itu ya kita mengadakan kegiatan-kegiatan itu di lingkungan sekitar dulu, lingkungan sekitar kosan kita, atau kita membuat kegiatan kumpul-kumpul bareng. Bahkan kemarin sempat tetangga kita sendiri kos-kosannya itu memandang negatif dengan kita undang untuk acara kita gitu. Kita undang makan untuk acara kita dan kita jelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita adakan dan yang sedang berjalan kita adakan gitu. Jadi merangkul mereka ya untuk lebih kenal siapa sih sebenarnya komunitas anak kos Medan ini seperti itu ya. Karena kita merangkul itu anak kos itu bukan yang baik saja tapi yang buruk. Nah, karena target kita adalah bagaimana caranya anak kos yang buruk ini atau yang miring ini kita masuk di komunitas anak kos Medan ini menjadi lebih baik. Nah, itu adalah kerja keras kita lah. Menjadi PR komunitas anak kos Medan ya. PR kita bersama gitu. Oke, baik. Nah, untuk membantu materi dari anak-anak kos sendiri ini seperti apa cara teman-teman membantu anak-anak kos yang mungkin kesulitan ya dari segi materi? Kalau membantu saat ini kita tidak memberikan, karena sama-sama anak kos, kita tidak memberikan secara materi uang atau cash gitu, tapi kita dengan cara membantu dia dalam mencari beasiswa, itu yang pertama. Nah, kalau misalnya di dalam perkuliahannya, yang kedua kita berikan dia wirausaha gitu, atau dia bekerja sama dengan teman-temannya berwirausaha gitu. Minimal dia membantu lah. Jadi hasil dari wirausaha itu bagi hasil. Nah, gitu. Hasil dari jualannya itu bagi hasil dengan jadi, dia. Wirausaha ini jadi salah satu solusi ya. Iya, mereka salah satu solusinya. Menutupi materi mereka ya, kekurangan materi. Nah, jadi apakah dari 60 jumlah komunitas anak kos ini semuanya berwirausaha atau seperti apa? Belum. Saat ini belum. Tetapi kita tetap terapkan dan kita usahakan karena passion mereka tidak semua di situ. Nah, passion mereka kita dari 60 itu paling hanya 5% saja 5% yang ikut berwirausaha ya. Hanya 5% saja yang berwirausaha. Nah, jadi yang selebihnya itu mereka mempunyai kreatif masing-masing. Itulah yang kita manfaatkan untuk mereka misalnya lebih bagus mereka bersosial. Nah, kita terapkan, kita kasih tugas mereka dalam bersosial gitu, mengembangkan jaringan ini. Ya, baik Sibli, tadi kan dikatakan bahwa stigma negatif di masyarakat terus ya terhadap anak kos Medan ini. Nah, untuk itu sekarang kita akan bertanya seperti apa komentar masyarakat mengenai komunitas anak kos Medan ini. Berikut cuplikannya. Manfaatnya mungkin banyak ya Kak, yang tadinya kita nggak kenal anak kos lain sekarang jadi kenal. Di komunitas diajarkan berwirausaha Kak. Yang tadinya kita hobi di online, kita diajarkan online shop. Yang tadinya juga kita hobi olahraga, kan juga ada nih bidang olahraganya di komunitas. Kita diajak untuk futsal bareng, olahraga bareng, main bulu tangkis bareng sama komunitas Kak. Harapannya yang pertama ialah kita sebagai anak kos, kita ingin semua anak kos dari manapun asalnya, apapun agamanya, hitam putih kulitnya, kita ingin ya kita sama-sama hari ini perantauan ya kita semua saudara gitu. Jadi tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, ini dari kampung ini dari kampung ini, enggak. Kita bisa dapat banyak teman, banyak relasi, juga banyak pelajaran yang didapat dari komunitas anak kos Medan. Dari situ juga kita bisa banyak belajar, contohnya tadi kayak wirausaha, juga di situ ada ilmunya. Kalau misalnya kami kayak kegiatannya, itu misalnya kami kan dari beda-beda kampus tuh. Jadi kami tuh bisa belajar dari masing-masing kampus. Misalnya kayak saya dari Potensi Utama, saya Fakultas Ilmu dan Teknik Komputer. Jadi mereka bisa tanya ke saya, kayak mana sih komputer itu? Jadi yang tadinya nggak tahu gimana komputer bisa tahu gitu. Saya dapat relasi teman, pastinya karena saya sebagai pelaku wirausaha, otomatis saya di sini banyak relasi. Saya
banyak masukan ide bisnis atau juga ada kawan-kawan dari yang pelaku wirausaha yang pastinya banyak ilmu lah Kak. Jadi bisnis kita itu kayaknya belajar berkembang gitu Kak. Di sini rasa keluarganya tinggi gitu kan Kak. Jadi karena kami ini sebagai anak kos, otomatis kalau yang pertama itu kayak sendirian itu karena banyak teman. Ya jadi senang aja gitu Kak, kegiatannya positif juga, kegiatan sosialnya banyak. Jadi kita kayak terhindar dari narkoba lah gitu Kak. Baik, nah untuk kegiatan kedepannya nih yang akan dilakukan oleh komunitas anak kos Medan ini apa lagi? Nah, kalau kegiatan saat ini untuk awal itu sosialisasi lagi, karena kita adalah masih terbilang berumur jagung. Kita sosialisasi karena target saya dan teman-teman adalah kita harus lebih dari 10 kampus sudah masuk di komunitas anak kos Medan. Nah, kemudian kita mengembangkan jaringan lebih luas dan kita membuat kegiatan-kegiatan yang seperti kemarin kita sudah pernah buat juga, ini kita akan buat akbar untuk beberapa komunitas yang ada di Kota Medan, yaitu bahaya pornografi dan narkoba itu. Itu yang sangat besar yang target kita dalam jangka waktu dekat ini. Baik, itu. Terakhir nih Sibli, apa pesan dan harapannya nih untuk komunitas anak kos Medan sendiri dan untuk anak kos Medan yang ada di luar sana? Nah, kalau misalnya harapannya dari saya pribadi adalah anak komunitas anak kos Medan ini harus lebih sadar lagi bahwasannya kita anak perantauan. Kita harus benar-benar menjadi macan di kampung orang walaupun kita menjadi kambing di kampung sendiri gitu. Kemudian kita harus lebih membangun kegiatan positif lagi. Nah, harus meninggalkan kegiatan-kegiatan yang miring yang stigma orang itu menganggap bahwasannya anak kos itu gak benar. Nah, itu memang sulit untuk dihilangkannya. Pesan saya terhadap teman-teman dan anak kos lain, yuk gabung, mari bersama kita untuk membangun anak komunitas anak kos Medan. Bersama-sama kita bangun kota Medan dan kita harumkan nama kota daerah kita masing-masing. Baik, menarik sekali Sibli perbincangan kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya untuk anak-anak kos yang ada di luar sana agar terus berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun ya. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi, sukses terus untuk kegiatannya. Ya pemirsa, komunitas anak kos Medan menunjukkan bahwa indahnya berbagi dan menjalin silaturahmi sesama anak kos di lingkungan maupun di perantauan daerah luar mereka. Atas semoga kegiatan mereka ini bisa menjadi inspirasi sekaligus teladan untuk kita semua agar terus berbuat kebaikan. Saya Rizal Lubis, tebarkan nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.